firman itu sendiri yang akan menolong kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktu yang ada pada pagi hari ini Bapak Ibu. Buka hatimu seluas-luasnya untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan masih berkemurahan bagi kita. Tuhan masih memberikan waktu bagi kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Bawa segala beban hidupmu, bawa segala persoalanmu kepada Tuhan. Dia sanggup menyelamatkan kehidupanmu.
Kembali mengucap syukur pada siang hari. Begitu baik Tuhan, sudah melewati kami melalui ujian pada siang hari ini Tuhan. Kini yang ujian kami berbau harum di hadapan Engkau. Ya Tuhan, berkati kami melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Memakai hamba-Mu secara dahsyat Tuhan. Beri Tuhan berkat-berkat melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kami pada siang hari ini. Kami siap untuk menerima firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, jemaat JPD Epata Ministry yang saya cintai kasih dan Tuhan Yesus mengasihi mencintai kita. Khusus saya untuk berdoa bagi yang ada kebaktian tempat ini, karena ada juga yang memang apakah rintangan, halangan dan sebagainya, tapi harusnya punya kerinduan ya untuk berbakti, beribadah loh. Karena hari-hari ini hari-hari yang menentukan. Sekali lagi saya tekankan, hari-hari menentukan. Ya, kita keselamatan dari Tuhan itu kita mesti ada dalam hidup ini, dalam keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak menentu, semakin hari semakin jahat, dan semakin hari semakin membawa kita khawatir, cemas, bingung, bahkan takut. Itu sebabnya judul khotbah hari ini, carilah keselamatan maksudnya, carilah keselamatan dari Tuhan. Ya, jadi itu khotbah hari ini. Ada dua yang saudara mesti cari. Kalau beberapa waktu lalu mungkin saya tidak khotbah di mimbar, tapi melalui WA saya katakan cari Tuhan. Itu benar. Ya, nah mari kita akan bagi beri, kita baca satu ayat saja. Kemudian nanti ayat-ayat seterusnya diaplikasi sebentar dalam khotbah. Mari kita buka dalam kitab Yesaya 55 ayat 7 saja, ayat 6 maksudnya. Mari. Untuk supaya waktu tidak terbuang sia-sia, mari kita baca dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 saja. Ini ayat sudah sering kali didengungkan baik di mimbar maupun melalui WA saya sampaikan, tapi saya ulangi karena ini sudah sangkut paut dengan keselamatan dari Tuhan ya. Oke, kita akan baca ini di Alkitab. Saya akan baca di Alkitab, saudara sama-sama, ada yang di Alkitab, ada yang di HP Android, ya sudah sama aja. Mari kita baca. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya, Tuhan berkati. Silakan duduk. Carilah Tuhan. Kalau berapa waktu lalu saya bilang carilah Tuhan ada dua. Tiga. Pertama, carilah Tuhan orang-orang yang rendah hati. Carilah Tuhan keadilan. Carilah Tuhan yang ini. Yang ketiga ini. Ya. Kenapa kita harus cari Tuhan? Kalau Yesaya ini dia sampaikan ini pada tahun 670 before Christ, sebelum Kristus. Jadi kalau ditambah dengan ini 2000 sekian, ini firman sudah dikumandangkan.
Ya, jadi di sini harus kita cari Tuhan karena masa-masa yang sebelumnya dalam kelimpahan, ya, sampai ditawarkan marilah makan minum tanpa uang. Itu loh, tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan pada waktu itu. Sebab itu di dalam ayat 1 coba tolong baca. Siapa bisa baca? Mari. Ada yang tolong? Ibu Rita tolong bantu saya. Ayat 1. Mari, silakan masuk. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang. Ya. Beli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayar. Ya. Itu masa kelimpahan. Itu masa zaman berkelimpahan. Ya, 670 tahun before Christ. Sebelum Yesus. Tapi saudara ingat, nanti saudara akan ketemu. Ya. Di sana katakan, saya ulangi tadi dibaca oleh Ibu Rita. HP saya sudah suka ngambek dia. Di sana dia kata begini, saya ulangi lagi ayat 1 ya. Ayo hai semua orang yang haus. Jadi ayo semua orang yang haus, tidak peduli dia yang miskin, yang kaya, yang gembel, yang tidak punya uang dan sebagainya. Ini dia katakan, ayo hai semua orang yang haus, marilah minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanan, dan seterusnya. Ini zaman kelimpahan waktu itu. Tapi beda dengan zaman sekarang. Beda. Ya, sebab itu saudara mesti cari Tuhan. Ayat mas kita, ayat pokok kita tadi dia katakan, ayat yang ke-6 dia katakan begini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Selama berkenan ditemui, selama dekat. Ya. Waktu itu gampang sekali umat Tuhan Israel udah cari Tuhan gampang, tapi mereka masih dalam hidup kelimpahan. Ya, orang kalau sudah dalam kehidupan sukar cari Tuhan. Kenapa? Karena lebih cenderung hal-hal yang pendek, hal-hal yang sebentar, hal-hal yang sekunder, bukan primer. Tapi kita sekarang hal-hal yang primer itu. Ya. Sekarang ini ada dua contoh orang cari Tuhan pada saat itu. Mari nanti Pak Cornelius baca ayat ini, dan yang kedua nanti akan ada Pak Sugi, ada ya? Amen. Ada ya, Pak Sugi yang kedua. Pertama mari tolong. Ini 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 7, Pak Cornelius bisa ditayangkan di sini. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai dengan 7. 2 Tawarikh pasal ayat 1 sampai 7. 20 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan, kemenangan atas Moab dan Amon, Ya. akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunium.
Ya, oke. Ini. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku sekarang. Mereka di Haseson Tamar, Ya. yakni Engedi. Ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda Sampai situ dulu. berpuasa. Sampai di situ Yosafat raja Yehuda pada saat itu menjadi takut. Ada berita, bukan hoax. Berita yang pasti, berita yang benar. Sekarang banyak berita-berita yang hoax. Baik soal makanan, soal pekerjaan, soal yang lain-lain sebagainya. Tapi ini berita yang benar. Saudara, di sini kita harus perhatikan baik-baik. Kita ada pada saat yang seperti zaman Yosafat, Raja Yehuda. Ya. Di Yerusalem. Dan Yosafat mendengar berita ini, dia terima. Karena dari dulu tidak ada berita hoax, tidak. Dia terima di seberang Laut Asin, Engedi, itu di antara Timur Tengah sampai perbatasan Yunani Utara, ya. Dan itu yang membuat Yosafat dia takut, karena laskar besar ini bukan satu kelompok, bukan satu negara aja. Ada berapa yang sudah lihat di sana? Mari, silakan masuk. Mari Pak, silakan masuk. Jadi ada dua bangsa, Amon dan Moab. Ini memang realita. Sempat itu Yosafat dia takut. Tapi saudara, Yosafat hanya seketika itu pun dia takut. Tapi seketika itu pun dia berani. Ya Pak, Cornelius baca ayat terusnya. Kita lihat di sana. Ini yang terjadi di sisi tadi. Yesaya 55 tadi, carilah Tuhan sementara dia berkenan betul, berseru sementara dekat. Itu zaman berkelimpahan. Tapi sudah lihat, ini ada zaman yang sangat menakutkan bagi Yosafat, Raja Yehuda. Ayat berikutnya, Ayat 4. ya. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Ya. Mereka datang dari semua kota. Enggak, tolong tadi ayat 3 kita baca kembali, itu belum lengkap. Mari tolong. 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan sekejap itu juga. Yosafat luar biasa Tuhan pakai. Sekalipun takut, tapi sekejap itu pun ambil keputusan. Satu pimpinan negara yang besar waktu itu, ya, yang juga ditakuti oleh negara-negara tetangga. Tapi dia merasa takut. Nah, di sini saya bilang tadi permulaan cari Tuhan ada cari orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati pasti cari Tuhan. Orang yang ingin keadilan pasti cari Tuhan. Kalau orang yang neko-neko, ya dia masa bodoh dia. Sekarang banyak orang yang tidak rendah hati, ya. Tapi kalau orang rendah hati seperti saudara dan saya, pasti rasa takut. Kamu takut itu ada firman dalam dirimu. Ini nanti sebentar saudara lihat, ya. Jadi ada dua cari Tuhan akhir zaman ini. Jadi saudara lihat di sini, Yosafat sempat takut terus Pak Cornelius. Yang ayat yang ketiga tadi. Mulai dari 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk cari Tuhan. Iya. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Berpuasa, haleluya.
Ini seorang pimpinan menjadi teladan waktu itu. Tidak cari pertolongan orang lain. Tidak cari dengan hal-hal yang sekunder itu, tapi cari yang primer. Yaitu apa? Dia menyerukan pada jemaat yang ada orang-orang Yahuda di Yerusalem untuk apa tadi? Mencari Tuhan. Enggak, yang kedua tadi, yang terakhir Berpuasa. ya, puji Tuhan. Haleluya. Dalam kitab Injil Matius 17 ayat 21 dia katakan sejenis ini hanya dengan doa dan puasa. Jadi saudara, saya mungkin ada bulan Mei atau bulan Juni yang lalu saya bilang, kalau sudah diberi ya untuk berdoa. Kalau sudah diberi memberi. Kalau sudah diberi Roh Kudus gerakan untuk puasa. Supaya ketakutan itu hilang, kekhawatiran itu hilang, datanglah kelimpahan. Pasti. Ya, saya sudah alami kok. Ya, saya yakin jemaat juga mesti alami itu. Oke, ayat yang berikut, ayat keempat, Pak. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya, inilah aplikasi dari ayat ketiga terus. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ya, amen. Ayat 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan. Ya. Di muka pelataran yang Baru. Seperti ini loh, kayak saya misalkan nih. Yang saya yakin Yosafat ilahi rohani. Saya dengan saudara. Orang percaya, anak-anak Tuhan. Umat ketebusan, milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Ada ayatnya. Ya, kita adalah Yosafat rohani ilahi. Dalam menghadapi apapun juga, seperti dalam 2 Tawarik pasal 20 ini, Yosafat hadapi, jangan lupa selain doa, puasa. Sudah akan lihat kemuliaan Tuhan. Saya tiap minggu di sini. Saya buat komitmen dengan Tuhan. Bukan buat kepentingan saya dan keluarga, istri, anak saya, cucu. Juga kepentingan saudara. Mesti ada itu, saudara. Mesti ada komitmen kita dengan Tuhan. Supaya saudara lihat akan mujizat, kelimpahan, berkat Tuhan bagi saudara. Ya, ayo terus Pak. Dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah yang di dalam surga? Ya, bukankah Engkau Allah yang di dalam surga? Jadi Tuhan ada di surga. Terus ayatnya berikut, bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Ya, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu. Yes. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan. Ya, tidak ada yang bisa bertahan. Kalau Tuhan kasih berkat saudara, tidak ada yang bisa bertahan. Kalau Tuhan buka jalan usahamu yang pelik, yang susah, bagi manusia itu tidak mungkin. Apalagi zaman sekarang. Nanti satu-satu akan lihat, dan ini akan terjadi bukan saja pada tahun 98. Bukan tahun 98. Barang mewah tidak ada harganya. Saya masih sempat itu waktu saya pulang dari Amerika, siap-siap mau ke Australia. Stephen masih di Australia. Mobil di jalan, mobil mewah, harga 100-an juta, hanya beli aja. Ini hanya 10 juta. Zaman kelimpahan itu sudah berlalu. Datang zaman. Tadi saya bilang, marilah yang tidak punya ini minum, makan, ambil anggur, ambil susu. Itu zaman kelimpahan. Ingat, nanti datang lebih sukar. Kalau datang resesi, dunia lebih sukar. Ada berapa belahan negara belahan di dunia ini yang sudah alami
Puji Tuhan, Tuhan tolong Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, Tuhan masih sayang. Saya tiap hari ikut berita, baik di WA maupun di televisi. Ingat, saudara, ingat. Sebab itu saya katakan Pak Kongres, khotbah saya untuk internasional. Tadi, coba putar lagi kembali Yesaya 55 ayat 1, 2, 3, dan 4. Saya ingin supaya kita lihat kelimpahan zaman (640 tahun before Christ) yang Yesaya tulis sebagai kenyataan hidup dunia sekarang ini. Sekarang waktu itu, bukan sekarang ini. Waktu Yesaya 55 ini. Tolong baca kembali ayat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah dan terimalah gandum tanpa uang membeli dan makanlah. Tidak punya uang artinya gratis. Mana ada sekarang mau orang kasih gratis? Ya, mana ada yang mau kasih gratis sekarang? Yang orang berduit, orang kaya aja masih minta. Mana ada? Itu zaman kelimpahan itu. Tapi tadi sudah lihat tadi, zaman Yosafat, ya. Jadi saudara, mari cari Tuhan lah. Daripada saudara diam di rumah, sampaikan ini. Makanya saya mau direkam buat jemaat, buat siapapun di dunia ini. Cari Tuhan. Karena ada satu waktu sudah tidak bisa cari Tuhan lagi. Yang saudara cari apa nanti? Terakhir. Oke, terus Pak Cornelius, ya 2 Tawarik pasal yang ke-20. Ayat berikut, ayat 7. Ayat 7. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel, dan memberinya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu, untuk selama-lamanya? Untuk selama-lamanya. Ya, Yosafat masih bukan komplain sama Tuhan, masih bukan. Tapi dia minta janji Tuhan dari Abraham loh. Ya, dari Adam sampai Yesus ada 42 keturunan. Saya sudah kirimkan sama saudara itu. Ya. Adam sampai dengan Daud 14 keturunan. Ada ayatnya. Dari Daud sampai pembuangan umat Tuhan Israel ke pembuangan 14 keturunan. Ada keturunannya di ayat itu. Saya mau nanti jadi lama. Dari pembuangan umat Tuhan Israel ke pembuangan sampai Yesus 14 keturunan. Jadi 14 kali 3, 42 keturunan. Ada artinya itu, tapi saya nggak khotbah ini. Jadi saudara, sudah mesti ingat, firman itu hidup. Jangan sudah kasih jangan sudah kasih apa? Coba terusin. Prioritas cari uang. Tidak salah kalau sudah cari uang dalam zaman ini, tidak salah. Saya bilang tidak salah. Jangan prioritas lebih dulu, cari sekunder. Yang primer dulu, cari Tuhan dulu, supaya kita tidak akan menyesal. Satu contoh aja, anak-anak kita sekolah aja kasihan, tadinya dia tatap muka di guru-guru di kelas, sekarang berubah-ubah karena keadaan situasi tentunya, sampai mesti pakai online di rumah. Memang secara sisi lain enak anak-anak ini, tapi kan mereka lebih suka kalau dia ketemu kawan-kawan, teman-teman di sekolah. Ya,
Itu sudah satu hal yang Tuhan kasih tunjuk sama saudara. Supaya cari Tuhan, siapapun. Dari orang tua sampai kakek, nenek, oma, opa, papa, mama, sampai cucu, dicari Tuhan. Ayat tadi yang ayat Yesaya 55 ayat 1 itu tidak disebut orang gede, orang apa, semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, ada haleluya? Amin. Ya, itu satu. Ya, Yosafat jadi takut. Ya, jangan saudara didahului dengan takut, jangan. Aduh, kasihan. Ya, jangan. Kalau Yosafat dia raja loh. Raja Yehuda yang taatnya bukan main sama Tuhan. Kalau bicara biografinya Yosafat ini, taatnya bukan main sama Tuhan. Ya, oke. Kembali yang kedua, kita lihat di sana dua raja-raja. Tadi dua tawarik, sekarang dua raja-raja. Tolong. Ayat 1 sampai yang ke tugas tadi, mari tolong baca. Pak Sugi kali, mari. Dua raja-raja 20 ayat, tolong ayat 2, 3, 4, ayat 7. Dua Raja-Raja 1. Dua Raja 20 ayat 2 sampai 7. Mari. Dua Raja-Raja 20 ayat 2 terus 3, 4, 5, 6, 7. Mari. Tolong. Raja-Raja 20 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ya. Ayat 3. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Sampai situ aja dulu Pak, nanti sambung, duduk aja Pak Yan. Kalau kita lihat di sini ayat pertama bahwa Hizkia raja Israel ini dia sudah kena penalti dari Tuhan. Artinya sudah detail bahwa dia sakit. Menurut ayat pertama dia sakit. Coba ayat pertama itu coba baca Pak Hizkia, Pak Hizkia. Asugi. Beginilah firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit, ya, dan hampir mati. Hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos, dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati. Ya, terima kasih Pak Sugi. Jadi ayat pertama ini berita duka cita buat Hizkia raja Israel, bukan buat orang lain loh, buat diri sendiri. Bahwa Hizkia harus mati. Kalau ayat pertama tadi bahwa dia sakit hampir mati, hampir belum mati. Tapi berita yang berikutnya dari Nabi Yesaya bin Amos. Ini Nabi yang sampaikan. Kalau Nabi dulu lebih hebat dari sekarang pendeta-pendeta. Ya, itu utusan Allah. Tuhan percayakan pada Nabi, dan kalau dia beritakan tidak bohong. Nabi Yesaya bin Amos datang ke istana Hizkia untuk beri pesan kepada keluarganya bahwa kamu Hizkia dead, tidak sembuh, kamu harus mati. Itu berita loh. Sedang dokter aja kalau kasih berita pada orang sakit sudah kau kasih, takutnya bukan main. Apalagi ini Nabi, dia diberi kuasa, nubuatan, penglihatan ada pada dia. Kalau Yoel 2 ayat 28, 29, 30, 31 hari Tuhan ada penglihatan, mimpi, nubuatan.
buat orang percaya akhir zaman. Tapi ini nabi. Dan berita duka yang diterima oleh Yesaya, oleh Hizkia di istananya, berita kematiannya, dia tidak peduli, tidak bergeming, dia cuek. Mana ada orang sekarang kalau dapat berita dia sudah mati kalau dia cuek, nggak ada. Cari jalan bagaimanapun juga. Kalau perlu, dokter yang ada sekarang diragukan atau tidak percaya, bawa ke luar negeri kalau ada uang. Banyak sudah terjadi. Ada yang saya doa yang sudah harus dead, ya, bawa ke apa namanya di Malaysia itu, Penang. Sampai pendeta-pendeta bawa ke sana semua. Ada yang bawa ke luar negeri lebih jauh lagi, Amerika, Australia, dan sebagainya. Tapi Tuhan bisa olah. Kalau sudah cari akan Tuhan. Sebab itu ayat tema, kembali lagi baca sama-sama. Selain sudah lihat di sana, sudah masuk di hati. Ayat 6 tadi, Yesaya 55. Ikut saya. 1, 2, 3. Carilah Tuhan sementara berkenan di, berseru sementara dia. Itu yang harus kita cari hari-hari ini. Dan kemudian Pak Sugi, lanjut ayat tadi, mari. Sekian. 2 Raja-Raja 3 20 ayat 3. 2 Raja-Raja 20 ayat 3. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ya, sampai situ Pak. Jadi tadi saya katakan Hizkia dengar berita duka cita pribadinya, berita kematian. Saya ulangi lagi, dia tidak terkejut. Dia tidak bergeming. Dia tidak peduli. Cueklah orang sini katakan. Ya? Kenapa? Kenapa? Karena dia orang benar. Dia rasa dia orang benar. Kalau sudah rasa orang benar, cari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Berita apapun saudara tidak akan bergeming. Apakah pribadi, keluarga, istri, anak, cucu, pekerjaan, usaha, mata pencarian, karir, jabatan saudara pun saudara tidak akan khawatir, apalagi takut. Tidak. Saya sudah alami. Ya, karena Tuhan lihat orang benar. Orang percaya. Saya katakan itu, sudah mengerti saya katakan orang percaya. Orang percaya belum tentu orang benar. Belum tentu. Saya bisa ngomong ini, karena ada ayatnya. Tapi orang percaya, orang benar, sudah akan lihat bagaimana Tuhan akan nyatakan doa orang benar dengan penuh yakin, besarlah kuasanya. Selalu saya pakai dengan bahasa Inggris, the prayer of righteous man is powerful and effective. Ada bukti. Inilah Hizkia. Ya, hanya 4 Hizkia hadapkan ke dinding istananya. Dia tidak pergi lagi ke sinagoga. Dia tidak pergi ke rumah Tuhan lagi. Dengan waktu yang sangat sempit waktunya, dia hanya menghadap ke dindingnya. Dia tahu Tuhan pasti dengar. Ada 3, 4 terakhir Hizkia sampaikan sama Tuhan. Tuhan, ingatlah, itu loh.
Hizkia bisa kasih ingat sama Tuhan. Tuhan tidak bakal lupa, tapi kasih ingat. Tuhan, ingat aku setia. Aku tulus. Aku berbuat apa yang baik di matamu, bukan baik di mata manusia. Perlu baik di mata manusia, tapi lebih dari itu, baik di mata Tuhan. Jangan kita keliru, akhirnya kecewa. Baik di mata Tuhan. Apa yang baik? Saya tidak tahu apa yang sudah buat Tuhan. Tapi baik ada saudara selain berdoa, punya kasih, punya cinta sama Tuhan, punya kasih sama yang lain, punya cinta sama lain. Jadi aku tulus, tidak neko-neko, karena hati ini ada Tuhan. 1:19, Tuhan tidak lihat rupa, tidak lihat apa di depan. Manusianya lihat rupa, apa di depan. Manusianya tujuh salah, menuduh, menghakimi. Tapi Tuhan lihat hati. Itu bisa ada pada kita, saudara. Supaya hidup ini rasa tentram. Ada ayatnya, tapi sudah nanti keramaan. Rasa tentram, damai. Orang bilang, sini sana sini, saya tentram. Saya pribadi tentram. Sebagai istri, sebagai suami, anak-anak, cucu, pekerjaan, usaha. Walaupun terseot-seot, tapi Tuhan masih berkati. Walaupun sejak seperti dulu. Kalau kita lihat tadi Yesaya 55, marilah yang haus, yang lapar mari. Tapi ingat, nanti ayat terakhir kita baca, ada saatnya dunia termasuk kita akan lapar dan haus. Haleluya, puji Tuhan. Khotbah ini tegas saya, supaya ada perubahan dalam hidup kita. Ya, jangan saudara puas kalau ada orang lain kata, orang Kristen bagus, hebat, diberkati, doanya mantap. Jangan. Tadi itu Ibu Rita sudah pimpin pujian. Saya suka tadi itu. Kita harus memuji nama Tuhan. Kita muliakan Dia, kasih Dia lebih dulu. Yang kita tinggikan, hormati, agungkan. Jangan yang lain. Dia yang terima pujian, Dia yang terima, karena Dia sumber segalanya. Tadi saya beri judul keselamatan dari Tuhan. Dari Dia, keselamatan itu bukan dari siapa, bukan dari agama, dari Dia, Yesus Kristus Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 12, tolong baca, mari. Ibu Rita baca ini. Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Hanya dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan, tidak ada di kolong langit bumi. Siapapun dia, raja apapun, tidak ada. Nabi pun tidak ada. Sekarang Nabi Yesaya aja, sudah lihat tadi, dia hanya diutus. Ya. Jadi saudara, marilah saudara yang berbakti hari ini beruntung. Walaupun firman-Nya keras tegas, supaya ada perubahan, pemulihan. Ya. Mari. Saya itu komitmen dengan Tuhan, saudara. Apalagi dengan
Stefani, cucu saya, dia online di rumah sudah 3 bulan lebih, hampir 4 bulan. Di sini saya berdoa sampai 4 jam, bisa 5 jam saya berdoa di sini. Ini bukan bohong. Dekat dengan Tuhan. Sudah kita akan lihat kesusahan hidupmu. Apa yang kedua, Tuhan akan dengar dan akan mengabulkan. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Ya, mari. Tolong, Pak Sugi, ayat berikutnya tadi. 2 Raja 20 ayat 4, beginilah firman Tuhan. Dengar baik-baik, lihat di LCD. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Iya, ini pertama, lihat baik-baik, dengar baik-baik. Tuhan jawab doa Hizkia melalui Nabi Yesaya bin Amos. 1, baca Pak. Telah kudengar doamu. Telah kudengar doamu. 2. Dan telah kulihat air matamu. Telah kulihat air matamu. 3. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Ya, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, hei Hizkia. 4, pada hari ke itu tadi wajah terus. Dan engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Nah, ada hari ketiga barusan dibaca tapi terus begini. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan Ya. pada hari yang Ketiga, 4. Terus. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun. 15 tahun, 5. Dan 6. aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Ya, aku akan melepaskan kau Hizkia dari tangan Raja Asyur kota ini. Jadi ada musuh, ada ketakutan si Hizkia supaya kota ini terlepas dari Asyur. Kita bersyukur saudara. Pak, duduk ya, mari. Kita bersyukur besok kita punya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita hari kemerdekaan. Ya, puji Tuhan, haleluya. Hari kemerdekaan, terlepas dari belenggu penjajah zaman dulu. Begitu pula akan Hizkia terlepas dari Raja Asyur, musuhnya. Ya, haleluya. Kita nanti seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Minang sampai Rote, besok akan sama-sama dengan pimpinan negara kita, dengan segala pemerintah kita untuk bersyukur sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, saudara, saya akan selingi. Ini kita nyanyikan saja ya, selingi. Jangan usah ke depan. Tim musik, mari tanpa musik. Mari kita nyanyikan pujian. Itu pujian. Terima kasih Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus
akan merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus besok. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu baik buat negara kita. Tuhan itu baik buat bangsa kita. Kembali lagi ya. Jadi saudara lihat di sini bahwa kita harus cari Tuhan. Ya. Jadi ada Hizkia-nya sampaikan doa 4, tapi Tuhan jawab berapa tadi? Kalau Hizkia berdoa hanya 4 kepada Tuhan. Ingat baik-baik. Saya tidak usah lihat di ayat situ. Ingat, tidak usah baca. Ingat, lihat sini. Tuhan, Hizkia berdoa, Tuhan, ingatlah aku setia. 1. Aku tulus. 2. Jadi tulus saudara kepada Tuhan. 3. Aku berbuat apa yang baik di matamu. 4. Hizkia sangat dia nangis saya. Jawaban Tuhan bukan 4. 8 jawaban Tuhan. Mari Pak Sugi, tolong terusin. Dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Ya. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ya. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Terus. Dan aku akan melepas engkau dan raja dan kota ini dari Raja Sulmam. Aku akan memagari kota ini karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Iya. Sudah sampai situ Pak. Jadi ada 7. Tuhan jawab kepada Hizkia. 1. Aku telah mendengar suara doamu dan air matamu. Ini yang sampai sekarang orang Pantai Kosa kalau berdoa sampai air mata. Ya. 3. Masih ingat? Apa? Aku akan sembuhkan kau. 4. Hari ketiga akan engkau ke rumah Tuhan. Saya yakin saudara kalau dapat pertolongan Tuhan, sembuh dari penyakit atau mujizat, datang ke Tuhan. Cari Tuhan. Ya? Cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Jangan lebih dulu mengucap syukur ke puncak. Jangan mengucap syukur kali yang lain, datang ke Tuhan. Haleluya. Yang berikut itu 5 itu. Keenam apa? 12 tahun. Itu 4. 5. 6 apa? Tuhan akan lepaskan kota ini dari Asyur, Raja Asyur, raja musuh. Makanya negara kita sudah terlepas 75 tahun lalu, 74 tahun lalu, atau 75 tahun lalu, 75 bukan 74, dari penjajah. Saudara pun sudah Tuhan lepaskan kita dari belenggu dosa. Tuhan sudah lepaskan kita dari penyakit. Tuhan sudah lepaskan kita dari kesusahan, penderitaan. Tuhan lepaskan kita dari segala masalah, persoalan apapun yang kita hadapi. Tuhan Yesus Kristus sangat baik. Ada haleluya? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Tuhan kasih berkat bagi saudara, makanya datang ke bait Allah, rumah Tuhan. Walaupun jauh lah, hari-hari ini Tuhan kasih kesempatan, sudah bisa ke gereja, datanglah usaha. Saya bersyukur loh, dari Cikarang, Ibu Yang, anak cucu datang. Nah itu kan suatu perjuangan, pengorbanan. Bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, aku setia. Ingat aku setia, walaupun jauh-jauh sana datang berarti setia. Aku tulus loh. Datang ke Tuhan aku tulus. Cari Tuhan, cari selamat, cari berkat. Haleluya. Aku berbuat apa yang baik di matamu. Haleluya. Puji Tuhan ya. Itu yang kedua. Nah sekarang kita lihat yang terakhir. Apa yang kita cari? Nah ini ayat terakhir. Mari. Tolong buka ayatnya. Ini yang harus terakhir. Ini akan terjadi hari-hari ini. Ya. 100
Selain kita cari Tuhan, kita cari apa? Buka kitab Amos pasal 8 ayat 11, 12. Baca ini. Ini yang kita harus cari. Karena nanti akan terjadi, bukan Yesaya 55 ayat 1 seterusnya. Hai kamu yang lapar, yang haus, yang tidak punya uang, mari sini. Zaman kelimpahan. Tapi ini akan terjadi hari ini dan seterusnya. Mari, tolong jemaat baca ini, sudah dapat? Amos 5:8. Mari baca serentak 1, 2, 3. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menjadikan kelaparan negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kelaparan akan air, melainkan akan menangkan firman Tuhan. Mereka akan keluar dari laut-laut dan menjelajah dari barat ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkan. Ya, ini yang terjadi. Sekarang ini biar jauh-jauh saudara dari Cikarang, Bekasi, dari manapun, ya, datang untuk saudara cari firman ini. Karena inilah lebih penting. Di sini sumber segalanya. Satu saat ini sudah tidak ada. Datang kelaparan bukan makanan minuman. Orang akan mengedar dari utara, laut melintasi laut, samudra dan sebagainya, ke timur, ke selatan, barat, cari ini sudah tidak ada. Pada waktu apa itu? Sudah tidak ada. Saya yakin sudah tidak lama lagi. Sebelum kedatangan Tuhan kali kedua ini sudah tidak ada. Sudah mau cari kemanapun, pendeta sudah tidak ada yang beritakan. Ya, pendeta-pendeta sungguh-sungguh yang benar tentunya. Karena hamba Tuhan pendeta yang benar, yang sungguh-sungguh, jemaat yang setia, ada 3 hal, 4 hal. Dipanggil, terpanggil, dipilih, terpilih, dan setia. Akan apa? Bisa teruskan akan apa? Akan menang dari percobaan, menang dari kesusahan, menang dari penderitaan. Wahyu 17 ayat 14. Itu yang kita akan alami sebentar. Ya, karena firman sudah diangkat. Ini firman akan diangkat ini. Saudara-saudara lihat sekarang banyak saudara lihat di WA. Ya. Saudara-saudara kita dari yang lain. Ya. Mereka sudah berduyun-duyun cari Tuhan. Karena mereka sudah dibukakan hati mereka menerima ini firman. Nah, sekarang pertanyaan saudara sebagai anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen, cari apa lagi saudara? Mereka sudah cari ini loh. Mereka sudah dapat ini, sudah miliki ini. Alkitab katakan yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan. Jangan sampai saudara ketinggalan. Ya, jangan sampai saudara nanti terdahulu. Tuhan berkati kita semua. Mari, musik. Sambil